Kisah ini tentang seorang pemuda bernama Safa yang tumbuh dewasa, cinta pertama, pengkhianatan pertama, dan kekecewaan pertama. Suatu hari, kedua orang tua Safa akan keluar kota selama sebulan. Ibunya menyarankan Safa untuk mencari seorang tutor di internet agar bisa membantunya belajar karena sebulan lagi Safa akan ujian. Safa kemudian mencari di internet dan menemukan seorang tutor sastra bahasa, lalu membuat janjian untuk bertemu di rumah tutor tersebut. Setelah bersepakat dan menemukan alamat, Safa pergi ke apartemen tutor tersebut yang adalah seorang wanita berumur 50 tahun bernama Anna Germanovna. Lalu di pelajaran awal, Anna menyarankan Safa untuk mempelajari tentang kisah Madame Bovary. Madame Bovary adalah sebuah studi tentang kebodohan manusia dan penyakit romantis, keputusasaan dan ketidakbahagiaan yang dihadapi oleh mereka yang tidak mau atau tidak mampu menyelesaikan konflik antara mimpi dan aspirasi ideal mereka dengan dunia nyata. Dalam istilah modern bisa dikatakan ini adalah studi tentang neurosis. Anna kemudian menugaskan Safa untuk menulis teks 2 halaman menggunakan buku Madame Bovary dengan topik kekecewaan tragis akan berhasil. Lalu Safa begitu serius mulai menulis tugas awalnya, dan keesokan harinya ia kembali ke apartemen Anna untuk membawa tugasnya. Ketika Anna memeriksa tulisan Safa, ia sangat senang, dan saat memeriksa detailnya, Anna menemukan kriteria penulisan yang menurutnya belum layak ditulis oleh Safa untuk pemikiran seorang remaja. Safa secara spontan menegaskan bahwa ia sudah dewasa. Anna sangat terkejut mendengar itu. Lalu Anna bertanya lagi, "Kamu siapa?" Safa menjawabnya bahwa ia adalah seorang pria muda. Jadi Anna menegaskan lagi kalau anak muda belum bisa memahami tragedi Madame Bovary. Anna kemudian bertanya pada Safa, bagaimana menurut Safa? Apa kesalahan Madame Bovary atau Emma? Safa menjawabnya bahwa Emma diliputi oleh sastra romantis dan ingin hidup seperti yang mereka katakan dalam novelnya. Lalu saat Anna menjelaskan lebih detail tentang kisah Emma, Safa memperhatikan bunga yang ditaruh oleh Anna di dalam gelas telah hilang bunganya. Jadi menyarankan Anna mengapa ia tidak buang saja. Anna menjawabnya bahwa ada kuncup yang belum dibuka dan Safa hanya tidak menyadarinya. Namun sebelum Safa pulang, ia bertanya pada Anna, apakah Anna memiliki Facebook? Anna berkata bahwa ia tidak memiliki Facebook. Keesokan harinya, Safa kembali ke apartemen Anna. Tapi kali ini Anna memiliki masalah pipa ledeng yang bocor dan segera meminta bantuan Safa. Safa dengan cepat membantu Anna dan memperbaiki pipa ledeng itu. Lalu karena baju Safa basah karena air, Anna memberikan bajunya dipakai Safa untuk sementara sambil mengeringkan pakaiannya. Safa kemudian memulai pembelajaran dan pembahasan masih tentang Madame Bovary. Safa mulai menguraikan dengan penuh semangat, dan Anna yang mendengar itu terus hanyut dalam kisah Emma. Anna dengan penuh hasrat tiba-tiba menjadi kagum terhadap Safa sambil memperhatikan detail wajah Safa saat Safa sedang membaca. Setelah itu Safa saat berjalan pulang, Anna terus menatap Safa dari jendela apartemennya. Anna menyadari bahwa dirinya kini memiliki perasaan yang mendalam terhadap Safa. Mungkinkah Anna sedang jatuh cinta? Keesokan harinya, adik perempuan Anna, Marianne, datang mengundang Anna di pesta ulang tahun putranya. Namun saat di sana, Anna terkejut kalau dirinya diperkenalkan dengan seorang pria bernama Peter. Di sini Anna sangat marah. Ia memberitahu Marianne
bahwa tidak perlu menjodohkannya dengan cara ini, karena cinta hadir bukan karena paksaan, tetapi datang dari perasaan yang ditemukan dengan pendekatan. Hal ini dikatakan Ana karena dirinya kini telah jatuh hati pada Safa. Keesokan harinya, Safa datang lebih awal untuk pelajaran berikutnya. Di sana Safa melihat vas bunga telah digantikan bunga yang baru. Lalu diam-diam melihat Ana di kamar yang sedang berkaca di cermin. Ketika Ana menyadari Safa sedang melihatnya, ia segera berlari menutup pintu dan menjelaskan pada Safa agar datang tepat waktu yang telah ditentukan. Safa kembali pulang, ia mengambil bunga yang sama seperti milik Ana, lalu tidur memeluk bunga itu sambil memikirkan Ana. Keesokan paginya, Safa membawa bunga itu dan berikan pada Ana. Namun saat Ana menaruh bunga itu di vas, Safa berdiri di belakang Ana dan seakan-akan mendoktrin pikiran Ana yang meminta Ana memeluknya. Ana tampak tertegun dan hanya terdiam lalu menuruti perintah Safa. Setelah itu Safa pergi dan saat keluar apartemen, dia berpapasan dengan seorang wanita yang berjalan di hadapannya. Keduanya saling menatap berpandang-pandangan, seakan-akan sesuatu terusik di kedua hati mereka. Sementara Ana mulai memeriksa Facebook milik Safa dan memperhatikan detail dari beberapa gambar Safa yang dia upload di halaman Facebooknya. Keesokan hari, Safa mendatangi Ana. Di sini Ana menjelaskan bahwa ia telah merekomendasikan Safa untuk tutor lain. Safa dengan penuh percaya diri mengikuti Ana dari belakang, menggunakan ketenangannya yang mendorong Ana untuk memiliki sebuah romansa dengannya. Setelah itu, keduanya makin erat untuk hubungan mereka. Safa makin percaya diri, begitu pula Ana merasa bahwa kehadiran Safa membuatnya tampak memiliki kehidupan cinta seperti matahari yang bersinar di pagi hari. Suatu hari, saat Ana melewati lift untuk kembali ke kamar apartemen, ia berpapasan dengan seorang pria bernama Dima. Dima mencoba berkomunikasi dengan Ana, seakan-akan Dima menunjukkan ketertarikannya pada Ana. Namun Ana yang telah yakin akan cintanya pada Safa, ia tak terpengaruh oleh pria lain selain Safa yang ada di hatinya. Lalu suatu waktu, Safa bergabung dengan teman-teman kelasnya di sebuah pesta kecil yang mereka rayakan. Di sana Safa melihat ada seorang wanita yang pernah berpapasan sebelumnya, dan wanita ini bernama Natalia. Teman-temannya dengan sengaja memperkenalkan Safa dengan Natalia. Tiba-tiba ketertarikan mereka menjadi lebih nyata saat keduanya saling berpandangan, hingga akhirnya Safa dan Natalia memiliki romansa. Safa kemudian merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan. Dia pergi menemui Ana dan mengungkapkan kehilafannya telah bersama Natalia. Di sini Ana menunjukkan bahwa ia wanita yang telah dewasa. Tentu dia tahu hal ini bisa dimaafkan, dan tak perlu Ana harus berlaku seperti membuat dirinya mengalami kondisi histeris karena perbuatan orang yang dia cintai. Kedewasaan Ana membuktikan kalau kesabarannya adalah jalan menuju kesetiaan akan cintanya pada Safa. Berharap Safa tidak mengulangi kekilafannya lagi. Safa kembali pulang dan sambil menatap ke jendela memperhatikan Ana yang berdiri di sana. Di sini kita akan tahu bahwa hati Ana benar-benar terluka. Namun ia tidak ingin menunjukkan bahwa ia kecewa terhadap Safa. Ana kemudian mulai memeriksa Facebook Natalia dan melihat foto-fotonya. Ana dengan penuh tanya di dalam dirinya, apakah kehadiran Natalia bisa mematahkan perasaan Safa terhadapnya. Sementara Natalia menemui Safa, memberitahu bahwa malam itu ia ketinggalan sesuatu di kamar Safa. Tentu hal ini disengaja oleh Natalia agar dapat menemui Safa lagi. Namun kali ini Safa benar-benar mempertahankan dirinya
dari sikap terbuka Natalia yang ingin membangun hubungan seriusnya dengan Safa. Safa kemudian menemui Anna yang telah menyiapkan makan malam spesial untuk mereka berdua. Namun Safa menarik tangan Anna dan membawanya ke taman terbuka. Seakan-akan Safa ingin menunjukkan pada semua orang bahwa Anna adalah kekasihnya. Anna yang begitu takut karena bisa menjadi buah bibir orang banyak. Tapi Safa meyakinkannya, membuat Anna begitu tersentuh akan keseriusan cinta Safa terhadapnya. Malam itu, saat mengantar kembali pulang Anna, Safa berjalan keluar apartemen. Lalu tak sengaja bertemu Natalia yang sedang berada di depan pintu. Keduanya berbicara dan berjalan bersama saat Anna melihat mereka dari jendela. Keesokan paginya, Anna berjalan di sekitar jalan dan memperhatikan Safa bergabung dengan Natalia dan teman-temannya. Ketika Anna memperhatikannya, Safa berbalik dan keduanya saling pandang. Anna dengan pandangan yang kecewa, namun ia mendekati Natalia dan teman-temannya di sekitar jembatan yang sedang berbicara. Di sana hatinya begitu hancur saat mendengar Natalia dengan penuh semangat berbicara kepada teman-temannya tentang hubungannya bersama Safa. Anna kembali pulang ke apartemen dan berpapasan dengan Dima. Kali ini Anna merespon pembicaraan Dima terhadapnya. Lalu Safa yang pergi mencari Anna di apartemen. Ia terkejut menemukan Dima yang baru saja keluar dari kamar apartemen Anna. Setelah Dima pergi, Safa mengikuti Anna ke dalam. Tapi kali ini Anna tidak lagi bisa menahan amarahnya. Semua hal tentang kekecewaannya Anna lampiaskan kepada Safa karena merasa telah dikhianati. Setelah pertengkaran kecil mereka berdua lewati, Safa yang akan pergi namun dikejar oleh Anna yang menahannya di pintu. Pasangan itu kemudian memiliki romansa hanya untuk mempertahankan perasaan mereka. Lalu tidak lama Safa segera pulang untuk merapikan rumahnya karena orang tuanya akan segera kembali. Tak lama ayah dan ibunya Safa pulang, menemukan Safa yang tampak terlihat tidak bahagia dan tidak ingin banyak bicara. Safa kemudian berlari kembali ke apartemen Anna yang menemukan Anna hanya duduk terdiam di tempat tidur dan tak ingin berbicara. Tampak kekecewaan Anna menjadi sangat rumit untuk menemukan jalan keluar berdamai dengan hatinya. Ketika Safa melihat Anna dipenuhi dengan kekecewaan, dan Anna berkata kepada Safa bahwa ia tidak lagi mengajar, Safa memutuskan untuk pergi. Safa kemudian terlihat pulang dan berjalan dengan Natalia di jalan. Sambil berbicara dengan penuh semangat, Natalia meminta Safa berjanji untuk menghubunginya lagi. Mereka berpisah dengan sebuah pelukan. Namun hal mengejutkan ketika Safa dikejutkan dengan Anna yang berjalan di hadapannya. Safa segera mengejar Anna mengikuti arah jalannya. Lalu saat Anna merasa kalau seseorang mengikutinya, ia berbalik dan terkejut melihat Safa yang berdiri memandangnya. Anna dipenuhi antara rasa cinta dan kekecewaan yang merasuki jiwanya. Ia hanya tertegun menatap Safa yang ia cintai namun membuatnya terluka. Film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.